Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian kajian Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke bab yang baru, bab al-hassu 'alal ijtihadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Bab anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur. Kira-kira ibu akhir umurnya berapa, Bu? Ibu-ibu yang masih umurnya 40 tahun, akhir umurnya berapa, Bu? Mungkin besok kali, Bu. Atau mungkin bulan depan. Karena yang menentukan umur siapa? Allah. Kita tidak tahu ya kapan kita meninggal dunia. Yang namanya ajal itu nggak melihat umur, Bu. Ya. Ada yang masih muda meninggal. Ada yang udah tua umurnya panjang. Hanya Allah yang mau tahu tentang umur. Berarti kewajiban kita, ibu-ibu, ya untuk senantiasa menambah kebaikan setiap saat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kamu? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar, sesuatu yang cukup untuk ingat orang yang ingat itu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ibnu Abbas mengatakan, bukankah kami panjangkan umurmu sampai 60 tahun? Iya. Karena umur umat Islam itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Maka ayat ini menunjukkan, ibu-ibu, jangan sampai panjangnya umur kita itu membuat kita tertipu. Panjangnya umur kita itu malah semakin keras hati kita, na'udzubillah. Seharusnya ya semakin tua semakin kembali kepada Allah. Semakin tua semakin banyak ketaatan. Semakin tua semakin dekat ya kepada kebaikan. Harusnya begitu, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, Allah a'dzarallahu ya li abdin, Allah memberikan uzur kepada seorang hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga, belum rujuk juga, biasanya kalau udah 60 tahun, Bu, susah taubatnya itu. Iya. Kita masuk hadis yang ke-112.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'barallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Allah memberikan uzur, artinya memberikan kesempatan kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai umur 60 tahun. Kalau para ulama mengatakan makna hadis ini adalah lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhil muddah. Artinya Allah tidak menerima uzur ya ketika Allah telah memanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Artinya Allah sudah memberikan kesempatan 60 tahun supaya taubat, supaya kembali kepada Allah. Setelah 60 tahun tetap aja ya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berfaedah Ibu. Faedah yang pertama, si'atu rahmatillahi bi'ibadihi haitsu yutilu a'marahum liyatamakkanu min at-taubatin nasuh. Allah itu sangat sayang, sangat luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, di mana Allah memanjangkan umur supaya si hamba ini mau taubat, mau kembali kepada Allah. Masih dikasih kesempatan tuh sama Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya. Faedah yang kedua, anna Allah taala la yu'aqibul ibadah illa ba'da iqamatil hujjah. Bahwasanya Allah tidak akan menyiksa hamba kecuali setelah tegak padanya hujjah, sudah sampai kepadanya keterangan. Iya. Makanya Allah dalam ayat tadi mengatakan begitu, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Itu udah datang pemberi peringatan, udah diingetin, tetap aja ya nggak mau taubat, nggak mau rujuk. Maka Allah tidak memberikan lagi uzur kepada dia, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, yang ketiga, man balagha sittin la hujjata lahu fi adami taubah fil ma'asi. Suara apa itu? Orang yang telah sampai umurnya 60 tahun maka tidak ada alasan untuk tidak taubat. Ya, orang yang sudah sampai umurnya 60 tahun ya, tidak ada alasan untuk tidak bertaubat. Bukan berarti ya ini khusus buat orang-orang yang sudah sampai 60 tahun. Semua kita wajib taubat, semua kita. Karena kita tidak tahu yang namanya ajal itu kapan datangnya, hanya Allah yang Maha tahu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Iya. Hadis berikutnya, Ibu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badr fakana ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh faqala Umar innahu min haythu 'alimtum fada'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idhin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath
Faqala ba'dhum umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibn Abbas. Faqultu la. Qala fama taqul? Qultu wa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dhalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqul. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, adalah Umar memasukkan aku bersama Asyikh Badar, para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, ini saat Umar menjadi khalifah, tentunya mereka sudah pada tua. Seakan-akan sebagian mereka tidak suka kalau aku diikut sertakan, karena orang-orang yang ikut perang Badar ini ya, mereka ini dewan syuronya Umar. Umar tuh suka bermusyawarah dengan mereka gitu. Nah, rupanya Ibnu Abbas dimasukkanlah ke dewan syuro. Sementara Ibnu Abbas masih muda banget gitu loh. Rupanya sebagian mereka ada yang merasa nggak suka. Kemudian dia berkata, kenapa kok anak muda kayak gini kok dimasukkan? Kita juga punya anak muda seumuran dia kok. Maka Umar berkata, ya sebagaimana kalian tahulah. Ya. Suatu hari Umar pun kemudian memanggilku dan memasukkan aku bersama mereka. Dan aku ya melihat sepertinya beliau memanggilku agar memperlihatkan kepada mereka kelebihanku. Kata Umar kepada mereka, menurut pendapat kalian, apa makna firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka sebagian mereka berkata, maksud ayat itu kita diperintahkan untuk memuji Allah, memohon ampunannya kalau kita menang. Ya. Sementara sebagian yang lainnya diam, tidak mengucapkan apa-apa. Lalu Umar berkata kepadaku, apakah begitu pemahaman wahai Ibnu Abbas? Aku berkata, tidak begitu. Lantas apa yang kamu pahami dari ayat itu, hai Ibnu Abbas? Kata Umar. Maksudnya ayat itu, kata Ibnu Abbas, itu menunjukkan ajalnya Rasulullah. Allah memberitahu dalam firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongannya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka itu tanda ajal kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi taubat. Iya. Maka Umar berkata, aku tidak mengetahui dari ayat ini kecuali yang sesuai dengan yang kamu pahami, hai Ibnu Abbas. Ikut Imam Bukhari dalam sahihnya. Di sini ibu-ibu ya menggambarkan akan kehebatan Ibnu Abbas dan pemahamannya ya. Dan itu tidak aneh ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ibu-ibu mendoakan Ibnu Abbas supaya diajarkan apa? Takwil.
Apa ta'wil? Tafsir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia ta'wil, itu tafsir. Ini gara-garanya kan Rasulullah SAW mau buang air, Bu. Lalu kemudian Ibnu Abbas segera mengambil ember, isinya air. Kemudian datanglah Ibnu Abbas membawa ember yang berisi air itu. Kemudian diletakkannya dekat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa ini yang meletakkan air ini? Rupanya Ibnu Abbas. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia ta'wil, itu tafsir Al-Quran. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas, Masya Allah, seorang ahli tafsir yang luar biasa sekali. Baik, dari hadis ini Ibu kita ambil faidah. Yang pertama, at-tanbih 'alal istighfar 'inda dunuwil ajal. Li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Peringatan agar banyak-banyak istighfar ketika ajal telah dekat. Karena itu merupakan penutup usia kita. Bayangkan Nabi SAW ketika Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fath. Itu maksudnya apa? Maksudnya ajal kamu telah dekat. Karena ajal kamu telah dekat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Maka Rasulullah SAW pun, Bu, di akhir hayatnya banyak mengucapkan apa? Subhanallahi wa bihamdi. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan di dalam sholat itu ruku dan sujud, ya semenjak ayat itu turun mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Enggak yang dalam ruku dan sujud loh. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu. Kok lupa sih? Subhanakallah wa bihamdika Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Iya. Itu Rasulullah mempraktekkan ayat ini. Jadi di akhir-akhir umur tuh banyak-banyak istighfar, Bu. Ya. Terutama kita-kita yang udah pada tua, ya udah kepala 6, kepala 5. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua, fadlul ilm wa ahli. Haitsu yataqaddamul mar'u ala aqranihi bi husni fahmi wa si'ati ilmi. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Di mana gara-gara ilmu seseorang itu bisa lebih hebat atau lebih didahulukan, ya, dari yang lainnya. Karena pemahaman dan luasnya keilmuan. Ibnu Abbas masih muda, Bu. Dan yang seumur dengan Ibnu Abbas banyak. Ada Ibnu Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, dan yang lainnya. Tapi ternyata yang diajak oleh Umar untuk menjadi ahli syura hanya Ibnu Abbas saja. Ibnu Umar enggak. Abdullah bin Amr bin Al-As juga enggak. Kenapa? Karena Masya Allah, Ibnu Abbas ilmunya luar biasa sekali. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, ya,
berkata apa? Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma asyarahu ahadun minna. Kalau Ibnu Abbas itu seumur dengan kita, tidak akan ada yang bisa menandingi ilmu dia. Dan Ibnu Abbas itu Ibu, memang ya penuntut ilmu yang luar biasa semangat sekali. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, apa yang terjadi? Ibnu Abbas mendatangi setiap sahabat Nabi Ibu. Ditanya tentang hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah SAW. Setiap sahabat didatengin. Sampai suatu ketika ia mendengar ada hadis yang diketahui oleh seorang sahabat. Pergilah ia ke rumahnya. Ya ternyata sahabat itu sedang tidur siang. Apa yang terjadi? Lalu Ibnu Abbas pun kemudian ya tidurlah di depan rumahnya, di atas tanah. Ketika sahabat itu ia telah bangun dan keluar, rupanya di depan rumahnya ada Ibnu Abbas lagi tidur. Kata sahabat ini, subhanallah, ada apa engkau di sini? Kata Ibnu Abbas, sengaja aku ke sini karena mau mengambil hadis yang aku mendengar, katanya engkau yang tahu. Kata sahabat ini, kenapa kamu tidak suruh orang biar aku yang datang saja? Kamu kan anak paman Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, tidak demikian adabnya. Ya, karena adabnya itu harusnya kita sebagai penuntut ilmu yang mendatangi. Ya, Masya Allah Bu. Makanya Ibnu Abbas Bu, setiap mendengar hadis dicatat sampai catatan hadisnya itu wiqra ba'ir, sepenuh unta. Ya, makanya tidak aneh ilmunya Ibnu Abbas tidak ada yang menandinginya. Luar biasa beliau. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga, fadlu Abdullah bin Abbas wa fahmu li kitabillah. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Abdullah bin Abbas dan bagaimana pemahaman beliau yang sangat dalam terhadap kitabullah. Makanya ya Ibu-ibu, Abdullah bin Abbas itu diberikan gelar apa Bu? Tahu nggak? Ibnu Abbas itu diberikan gelar oleh para sahabat Turjumanul Quran. Ya, para ulama ya, penerjemah Al-Quran. Saking hebatnya ilmu beliau itu. Faedah selanjutnya, jawazu tahaddusil mar'i bi ni'matillahi alaih. Bolehnya kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini Ibnu Abbas sedang menceritakan dirinya Bu. Kata Ibnu Abbas, dulu Umar memasukkan aku bersama Dewan Syuro Asyikh Badr. Ya, sampai akhir cerita yang telah kita bacakan tadi. Ini Ibnu Abbas sedang cerita tentang dirinya. Maka kalau kita menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada kita, boleh nggak Bu? Boleh. Dengan syarat, tapi apa syaratnya? Bukan dalam rangka sombong dan ujub. Bukan dalam rangka berbangga-bangga diri. Tapi kita menceritakan itu karena mempraktekkan firman Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka apa? Ceritakan. Tapi ingat Bu ya, Ibu ceritanya kepada orang-orang yang mencintai Ibu aja Bu. Kalau orang-orang yang dengki sama Ibu mah wah repot Bu, rese. Ibu cerita dikit kenikmatan aja langsung panas itu hati. Iya. Wajahnya itu langsung gimana gitu. Melihat kita nggak enak banget. Iya. Kita ceritanya kemana? Ya ke teman-teman yang mencintai kita. Alhamdulillah teman-teman,
Allah berikan kepada saya nikmat, alhamdulillah. Nikmat apa? Allah berikan kepada saya kemudahan untuk menghafal Al-Baqarah. Iya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kalau teman-teman yang cinta sama kita itu pasti akan mendoakan kan? Ya, mendoakan keberkahan, barakallahu fiik, masya Allah, barokah ya barokah. Tapi kalau orang yang nggak senang sama kita cerain kenikmatan apa? Allah, gitu aja cerita-cerita. Iya. Itu karena kenapa, Bu? Karena hatinya ada kedengkian. Hatinya panas. Iya. Faedah selanjutnya Ibu sekalian, jawazu fahmi dalalatil ayat mimma wara'al alfaz biqara'in siyaqi was-sibaq wa sababun nuzul wa ghairihi min al-isyarat wal imarat wa innama yatamakkanu min dzalika ar-rasikhuna fil ilm. Bolehnya memahami ayat dengan melihat indikasi-indikasinya berdasarkan kepada apa? Yang pertama redaksinya, yang kedua sebab turunnya ayat, yang ketiga isyarat-isyarat yang terdapat dalam Al-Quran dalam ayat tersebut dan tanda-tandanya. Dan ini hanya mampu melakukannya orang-orang yang kokoh ilmunya saja. Lihat ibu-ibu ya, para ulama sahabat ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, apa menurut kalian, pendapat kalian tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Rupanya kebanyakan mereka menjawab apa? Sesuai dengan makna ayat ya. Artinya kalau Allah sudah berikan kepada kita kemenangan, ya, maka pada waktu itu kewajiban kita memuji Allah. Itu artinya. Ternyata ibu-ibu Ibnu Abbas dan Umar tidak memahami demikian. Yang dipahami oleh Umar dan Ibnu Abbas apa? Ini tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Iya. Dari mana Ibnu Abbas ibu memahami itu? Dari redaksi ayat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ada apa di sini Allah yang mengatakan ini? Apabila telah datang kemenangan dari Allah dan pertolongan dan manusia berbondong-bondong, ini pasti karena ada sebuah isyarat dan tanda bahwa Rasulullah akan sebentar lagi meninggal dunia. Iya. Seperti halnya Abu Bakar, Bu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Bu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka Rasul pun naik ke mimbar. Kemudian Rasulullah bersabda, inna abdan qad khayru baina ma inda rabbih. Sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara ia hidup terus di dunia atau memilih yang ada di sisi Allah. Ternyata mendengar itu Abu Bakar menangis. Para sahabat bingung, kok Abu Bakar nangis? Rasulullah hanya mengatakan ada seorang hamba yang diberikan pilihan antara memilih apa yang ada di sisi Allah, ya, atau dunia. Itu aja kok nangis. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Itu artinya Rasulullah mau meninggal dunia. Iya. Abu Bakar paham itu, Pak. Karena Abu Bakar termasuk orang-orang yang rasikh,
kokoh keilmuannya, dalam keilmuan dan pemahamannya. Iya. Faedah selanjutnya babu jawazu idkhal as-sighar 'ala al-kibar idza kana fi dzalika manfa'ah. Bolehnya anak yang masih muda digabungkan kepada yang tua-tua bila memang ada manfaatnya dan si anak muda ini punya kelebihan. Karena Ibnu Abbas ini dibawa oleh Umar dan disejajarkan dengan orang-orang yang sudah tua-tua. Kenapa? Karena keilmuan Ibnu Abbas yang luar biasa. Iya. Pada selanjutnya yang bagi al-hakim wal amir musyawaratu ahli ilm wal fadl fi muhimmatil umur. Selayaknya seorang pemimpin selayaknya seorang pemimpin untuk bermusyawarah dengan para alim ulama dalam menyelesaikan berbagai macam perkara. Ya, seorang presiden, seorang pemimpin jangan pernah merasakan dirinya presiden gak mau musyawarah, main ketok palu aja sendiri. Ya, Rasulullah gak begitu. Rasulullah pemimpin. Padahal Rasulullah jelas mendapatkan wahyu dari Allah, tapi Rasulullah tetap saja mengajak musyawarah para sahabatnya, Bu. Abu Bakar juga dulu setelah Rasulullah wafat senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Umar juga demikian, senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Biasakan ini, musyawarah ini penting sekali. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi bahwa musyawarah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah memerintahkan, Allah berfirman wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara. Dan musyawarah itu, Bu, barokah. Ya, biasakan ada permasalahan apapun musyawarahkan. Di DKM misalnya, ya di masjid, kadang kan ada DKM-nya. Kadang sebagian DKM itu, Bu, punya sifat otoriter, Bu. Diktator. Gak ada istilah musyawarah, langsung ketok palu, langsung putuskan, langsung bersikap. Nah, ini gak sesuai dengan perintah Allah. Tapi coba, ya, segala macam perkara, ada masalah apapun, mari panggil orang-orang yang punya keilmuan, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang sudah banyak makan garam. Ya, ayo duduk bersama, kita musyawarahkan untuk mencari sebuah solusi yang tepat, yang terbaik. Kan enak kalau dimusyawarahkan itu semuanya. Yang ini pendapatnya ini, yang ini pendapatnya ini. Tentunya walaupun bagaimana ya, musyawarah itu harus mencari kebenaran. Ya. Dan berdasarkan dalil. Berdasarkan apa? Dalil. Jangan sampai ternyata hasil musyawarah malah berseberangan dengan dalil. Tentu ini sangat tidak baik. Hadis berikutnya, Ibu. Hadis 114. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ma shalla Rasulullah salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
yata'awwal al-Qur'an. Fi riwayatin kana Rasul yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimat allati araka ya ahdatstaha taquluha. Qal ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath. Wa firatin lahu kana Rasulullah SAW yuksir min qawlin subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tuksir min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qal akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath, yakni fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, tidaklah Rasulullah salat semenjak Allah turunkan ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhirnya, kecuali Rasulullah membaca dalam salatnya subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan dalam riwayat sahihain dari Aisyah adalah Rasulullah SAW banyak membaca saat ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an, itu mempraktekkan Al-Qur'an. Mempraktekkan Al-Qur'an yang mana? Yang tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan dalam riwayat Muslim adalah Rasulullah SAW sering banget mengucapkan sebelum meninggal dunia ini subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalimat-kalimat apa yang aku lihat engkau terus mengucapkannya? Rasulullah sabda, telah dijadikan kepadaku tanda pada umatku. Apabila aku melihatnya, maka aku mengucapkannya. Yaitu firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan dalam riwayat Muslim juga adalah Rasulullah SAW sering sekali mengucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau sering sekali membaca ini subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Rasulullah bersabda, Tuhanku mengabarkan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Apabila aku telah melihatnya, aku memperbanyak ucapan itu. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Sungguh aku telah melihatnya. Itu Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada kamu pertolongan dari Allah dan kemenangan, itu Fathu Makkah. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi Taubat. Pokoknya ini sebabnya Rasulullah SAW sering mengucapkan itu, Bu. Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Saat sholat di ruku dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Ini. Baik, dari hadis ini Ibu kita ambil faedah
Mazid istighfar Rasul wa tadarru'uhu wa iqbaluhu 'ala Allah Ta'ala. Di akhir hayat Rasulullah semakin menambah banyak istighfar, banyak tadarru' dan kembali kepada Allah. Ya, demikian harusnya di akhir hayat, Bu. Makanya kasihan ya, Bu ya. Kalau ada orang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, malah malas sholat. Disuruh sholat malah nggak mau. Iya, ada kayak gitu, ada tuh, Bu. Iya, ini musibah besar itu. Di akhir hayat malah kena futur. Itu yang kita khawatirkan, Bu. Karena kan yang dilihat oleh Allah itu adalah akhir hayat masalahnya. Kata para ulama, al-ibratu bil khawatim. Yang dilihat itu penutupannya, akhir hayatnya. Sekarang kita Masya Allah, Alhamdulillah, masih semangat menuntut ilmu, masih semangat beramal soleh. Kita nggak tahu di akhir hayat kita gimana. Terus gimana dong caranya supaya di akhir hayat itu kita tetap istiqomah? Caranya, Bu, saat kita masih muda, sungguh-sungguhlah. Saat kita masih muda, ya, biasakan amal soleh, biasakan amal soleh. Saat kita masih muda, tinggalkan maksiat. Insya Allah dengan cara itu Allah jaga kita sampai mati kita, Bu. Tapi kalau kita masih muda, lalu kita berhura-hura, berbuat maksiat, yang kita khawatirkan itu, Bu, maksiat yang kita lakukan itu menghinakan kita saat di akhir hayat kita. Gara-gara maksiat yang kita ngeyel dan terus-menerus kita lakukan, akhirnya membuat kita di akhir hayat dijauhkan oleh Allah dari kebaikan, Ibu-ibu sekalian. Itu ya, mengerikan. Makanya kalau kita melihat ada orang di akhir hayatnya kok malah semakin semangat kepada kebaikan, semakin banyak ketaatannya, ya Allah, kita ngiri tuh, Bu. Ngiri sama orang kayak gitu tuh. Iya. Pada yang kedua, mazidu syukri lillahi ta'ala inda husulin ni'am. Hendaklah rasa syukur kita kepada Allah semakin bertambah saat diberi nikmat. Dikasih nikmat, maka pada waktu itu semakin kita bertambah taat. Semakin alhamdulillah ibu duitnya banyak, harusnya kan diseimbangkan juga amal solehnya semakin banyak. Nah ini kita seringnya kebalikan, Ibu. Nikmat semakin banyak, maksiat pun semakin banyak, taatnya semakin sedikit. Waduh, ngeri ini, Bu. Sebab kenikmatan kalau malah menjauhkan dari Allah, itu tanda nikmat itu nggak berkah. Iya. Tapi kalau dikasih nikmat, setiap kali dikasih nikmat semakin dekat kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allah itu kebaikan, Ibu sekalian. Makanya coba deh kita introspeksi ya. Kalau kita alhamdulillah misalnya bisa beli HP baru. Alhamdulillah bisa beli HP baru. Setelah beli HP baru itu gimana tuh kabar iman kita? Tambah dekat sama Allah atau malah tambah sibuk dengan HP? Walah. Ini HP-nya semakin baru, semakin sibuk main game. Semakin sibuk nonton ya film. Tahajudnya tadinya udah dari jam 3:30 sampai subuh. Sekarang cuma 15 menit tinggal witir doang. Gimana coba, Ibu? Harusnya kan semakin banyak nikmat, semakin bertambah itu ketaatan tuh. Semakin bertambah zikir kita.
semakin bertambah baca Quran kita. Tapi kenyataannya begitu. Semakin banyak duitnya, semakin jauh dari Allah. Waduh, mengerikan sekali. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, buku Umma Basyarallahu bi Rasulahu SAW di anna wa'dahu sidqun. Itu terjadinya apa yang Allah kabar gembirakan kepada Rasulnya. Karena janji Allah itu pasti benar. Ya. Dan Rasulullah benar-benar melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, Bu. Allah pun menangkan Islam ini, yang kemudian tak lama kemudian Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diberikan oleh Allah kemenangan. Walaupun tentunya, Bu, bukan berarti kita, Bu, ya, mengharapkan menang sebelum mati. Masalah menang atau tidak menangnya itu ya, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepadamu sebagian janji kami dan engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu kamu lalu kami realisasikan janji kami. Tuh. Iya, kita berdakwah, tapi kok belum ada hasil. Jangan sedih. Jangan memikirkan hasil. Yang penting kita terus berdakwah. Barangkali, ya, setelah kita meninggal dunia baru dakwah itu apa? Tersebar karena kebarokahnya dakwah kita. Ya. Nah, inilah Ibu-ibu sekalian. Hadis berikutnya 115. An Anas radhiyallahu anhu qala, Inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulullah SAW qabla wafatihi hatta tuwfiya ma aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, sesungguhnya Allah memperbanyak turunnya wahyu kepada Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, sehingga beliau pun wafat yang paling banyak wahyu turun ketika mendekati ajal. Semakin banyak, seakan memberikan isyarat, Bu, ya, semakin banyak, semakin dekat ajal, harusnya semakin banyak baca Quran, banyak tadabbur Al-Quran, banyak dekat dengan Al-Quran. Iya. Hadis ini kita ambil faidah. Yarfa'ullahu maqamal 'abdi bi kathrati tilawati li kitab rabbih. Allah mengangkat kedudukan seorang hamba karena banyak dia membaca Al-Quran. Tuh. Banyak-banyak baca Quran. Coba tanya diri kita, setiap kita bertanya, setiap hari kita baca Al-Quran berapa ayat, Bu? 1 juz? 2 juz? Atau kita ini selama ini boro-boro baca Quran, ya, yang ada baca koran. Wallahi, Bu, kalau hari-hari kita, Bu, tidak dihiasi dengan baca Quran, musibah, Bu. Satu hari nggak baca Quran, waduh. Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan, hati seorang mukmin itu seperti ikan kalau diangkat dari air. Ibu lihat, yang namanya ikan kalau lepas dari air gimana, Bu? Kelepak, ya. Hati seorang mukmin begitu. Kalau ia lepas dari zikir atau lama nggak zikir, hatinya nggak tenang gitu.
gak tentram gitu, Masya Allah. Faedah selanjutnya Ibu, tatabu'ul wahyi fi akhir risalah bi khilafi awwaliha hina inqata al-wahyu fatrah. Di akhir hayat Rasulullah SAW, wahyu semakin sering turun. Berbeda ketika di awalnya. Kalau di awal Rasulullah menjadi Rasul, ya turunnya ayat itu nggak terlalu banyak. Tapi di akhir sering sekali wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takamulu nuzulul wahyi qabla wafatihi. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa Allah sempurnakan wahyu sebelum Rasulullah wafat. Sempurna semua. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Dan ini merupakan nikmat, Ibu. Ketika agama itu sempurna, kita nggak butuh lagi kepada apapun. Makanya ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian itu. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Ayu ayat. Ayat yang mana? Apa jawab si Yahudi, Ibu? Kata orang Yahudi ini, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu apa? Agama. Orang Yahudi aja ketika membaca ayat ini, dia berkata apa? Kalau ini ayat turun kepada kami orang Yahudi, kami akan rayakan. Kenapa? Karena agung banget kesempurnaan agama itu, Masya Allah. Karena agama kita sudah sempurna, berarti udah cukup dong. Udah cukup. Kita nggak butuh apa-apa lagi, udah. Iya. Maka kewajiban kita terus mengkaji dan mempelajari tentunya. Dan jangan berbuat bid'ah dalam agama. Kenapa? Agama kita sudah sempurna, udah cukup. Iya. Hadis yang terakhir, Ibu-ibu sekalian, dari bab ini, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal dunia. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ia meninggal apa? Dunia. Berarti kalau dia meninggalnya dalam keadaan sedang haji, maka dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Orang yang meninggalnya mati syahid di medan perang, dibangkitkan dengan darah-darahnya, Pak. Warnanya warna darah, tapi wanginya wangi minyak kasturi. Orang yang mati dalam keadaan dipenggal, dibangkitkan dalam keadaan ia memegang kepalanya, Bu. Dan memegang orang yang memenggalnya. Iya. Gimana kalau misalnya kita mati dalam keadaan maksiat? Waduh, mengerikan. Pada itulah Ibu-ibu sekalian ya, kita ingin ya, mati kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Utsaimin mengatakan ya, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia di atas ketaatan, insya Allah dia matinya di atas ketaatan. Kalau kebiasaannya dia suka nyanyi gitu, ya, biasanya pas matinya nyanyi, bukan mengucapkan la ilaha illallah.
Ada kisah-kisah orang yang seperti itu. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak mau, malah nyanyi dangdut. Ya, subhanallah. Nah, ini ibu-ibu sekalian, makanya coba setiap kita, Bu, saya, antum sama aja. Kita berusaha dari sekarang biasakan deh, biasakan. Biasakan dengan berbagai macam amalan soleh yang mampu kita lakukan. Mampunya baca Quran setiap hari 1 juz, lakukan. Ibu yang punya kemampuan untuk menjaga puasa sunnah Senin Kemis, lakukan. Ibu yang punya kemampuan tahajud, lakukan. Jaga baik-baik. Kita kan berharap mudah-mudahan kita wafatnya di atas kebiasaan tersebut. Ya. Bapak-bapak yang senantiasa pergi ke masjid berjamaah, jaga baik-baik itu. Jadikan kebiasaan hidup. Ya. Baik, kita ambil dari hadis ini faidah. Hasil insan ala husnil amal. Liyakuna anisuhu yawmal mahsyar. Liannahu yub'atsu ala ma mata alaih. Seorang insan dianjurkan untuk memperbagus amal supaya nanti menjadi temannya kelak pada hari kiamat. Karena setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan di atas apa ia meninggal dunia. Maka setiap kita ibu-ibu, mari memperbaiki amal. Perbaiki amal kita. Iya, walaupun cuma dikit, nggak apa-apa, yang penting rutin deh. Daripada banyak-banyak, tapi nggak dirutinin, percuma. Iya. Pada selanjutnya yang bagi mulazamatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadati wa akhlaqi wa sairi ahwalihi. Hendaknya kita senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi, baik dalam ibadah, dalam akhlak, dan dalam setiap keadaan. Usahakan cara berpakaian kita sesuai dengan sunnah Nabi. Cara makan kita, minum kita, tidur kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan seorang ulama berkata, "In istata'ta alla tuharrik yadaka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu mampu untuk tidak menggerakkan tanganmu kecuali dengan berdasarkan sunnah, lakukan. Bayangkan. Iya. Artinya, Bu, usahakan semua aktivitas kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini, Bu, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan yang pertama apa? Menuntut ilmu tentang sunnah Nabi. Yang kedua apa? Membiasakan diri kita di atas sunnah. Biasakan. Lisan kita biasakan dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Iya. Mata kita biasakan melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau kita sudah biasa, insya Allah mudah. Tapi yang susah itu kalau nggak biasa, Mas. Kalau nggak biasa susah. Makanya antum lihat ya, para penyanyi itu ya, yang udah biasa nyanyi, buat zikir itu susah loh, Mas. Iya. Kenapa? Karena lisannya udah biasa nyanyi. Mau baca Quran berat. Butuh perjuangan yang luar biasa. Iya. Faedah selanjutnya, al-izdiyad min at-ta'at fi sa'iril awqat. Lihtimali qurbil maut. Memperbanyak ketaatan di semua waktu. Karena kemungkinan meninggal dunia itu sangat dekat sekali, ibu-ibu. Siapa yang bisa menjamin kita masih hidup sebulan lagi? Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin besok kita masih hidup? Belum tentu. Mungkin nanti malam kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu setiap kita siap-siap terus, ya,
dengan banyaknya amalan, terutama banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bab bayan kasrati turuqil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak, di antara rahmat Allah ya. Ternyata kebaikan itu banyak bentuknya dan macamnya. Ketaatan itu banyak, alhamdulillah. Karena Allah kan Maha tahu ya, yang namanya manusia tidak semuanya mampu melaksanakan semua apa? Ketaatan. Ya. Maka dari itu setiap kita coba kebaikan-kebaikan yang banyak ini ya, kita usahakan lakukanlah sesuai kemampuan kita. Kemudian pilih yang bisa kita jadikan andalan dalam hidup kita, Bu. Makanya kan ibu-ibu, Bilal bin Rabah pernah ditanya sama Rasulullah, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan. Amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam. Apa kata Bilal, Bu? Ma amiltu amalan arja indi fil Islam min anni tawadda'tu ya kullama ahdatsu aw kama qala. Tidak ada amal yang paling aku harapkan dalam Islam kecuali aku, ya Rasulullah, setiap kali berhadas aku berwudu, kemudian aku sholat sesuai dengan yang Allah tuliskan kepadaku. Oh, ini rupanya, Bu, amalan yang paling diharapkan oleh siapa? Bilal. Istilahnya amalan yang berharap Bilal ini jadi andalan gitu loh. Iya. Memang kebaikan banyak, betul. Tapi harus ada amal yang sangat kita andalkan, Bu. Kan amal banyak, ada sholat tahajud, ada sholat sunnah, ya, sholat wajib itu pasti harus, puasa sunnah, zikir. Nah, dari banyaknya amal itu, mana yang paling kita betul-betul jaga gitu, yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita? Harus ada, kalau nggak ada payah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kan surat Al-Baqarah ayat 215. Dan tidaklah kalian melakukan dan apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Karena Allah tahu kamu berbuat kebaikan, maka Allah pasti memberikan balasan yang besar kepadanya. Padahal Allah tidak butuh kepada kebaikan kita. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah." Apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan amal kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan sebesar biji sawi, maka ia pun akan melihat apa? Balasannya. Iya. Amalan soleh sebesar biji sawi apa ya, Bu ya? Emang ada? Ya, maksudnya yang kita pandang remeh gitu, Bu. Kecil. Ada tidak amalan-amalan yang banyak orang menganggap ini amal kecil? Ada, Pak. Contohnya apa? Senyum. Ibu-ibu senyum sama teman, banyak kita remehkan. Ketemu sama teman senyum, gimana kabar, sambil senyum gitu kan. Itu amalan yang remeh itu. Tapi jangan dikira ya
bahwa amalan yang kita anggap remeh ini nggak dikasih pahala oleh Allah. Harus mengatakan atabasum fi wajhi akhika sadaqah. Apa kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Bu, namanya Abu Jurai. Ya, Abu Jurai minta dinasihati dan diberikan wasiat. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Walaupun kamu dengan cara bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu itu berseri-seri. Bayangkan, ketemu teman dengan wajah berseri itu kebaikan, sedekah itu. Ya, jangan dianggap remeh loh. Walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah bersedekah dengan setengah kurma? Kira-kira ada nggak yang mau nerima ya? Kalau ada yang minta-minta gitu, ibu kasih setengah kurma. Maaf Pak, adanya ini. Paling dibuang sama dia, Bu. Ya. Tapi kata Nabi apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Pelihara diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah kurma. Subhanallah. Kemudian Imam Nawawi membawakan firman Allah lagi. Man amila salihan falinafsih. Siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Artinya, Bu, amal soleh itu tidak menguntungkan Allah. Allah nggak merasa diuntungkan dengan amalan soleh kita. Enggak. Yang untung siapa? Ya kita. Ya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita umroh. Buat siapa? Buat Allah. Allah nggak untung dengan itu, enggak. Allah nggak butuh, enggak. Semua itu untuk kita, buat kita. Makanya sadari itu, Bu, bahwa sholat itu sebetulnya untuk diri kita. Nanti jadikanlah sholat sebagai kebutuhan. Ini sekarang kita kan yang menganggap yang namanya kebutuhan tuh makan, sandang, pangan, papan. Sementara sholat nggak dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Amal soleh nggak dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Harusnya itu kebutuhan yang lebih butuh itu. Kita ini lebih butuh kepada sholat daripada kepada makan dan minum loh. Kita lebih membutuhkan ilmu daripada kepada harta loh. Ya, jadikan itu kebutuhan dalam hidup kita, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita masuk hadis berikutnya, 117. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamana. Qultu fa illam af'al. Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal? Ya. Qala takuffu syarraka 'anin nas fa inna sadaqatan minka 'ala nafsika muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Masya Allah ya pertanyaannya ya. Yang ditanya oleh Abu Dzar, amal apa yang paling utama? Ini penting banget loh. Pertanyaan kayak gini ini penting untuk kita pertanyakan. Kira-kira amal apa sih yang paling utama gitu loh. Apa kata Rasulullah? Itu iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Lalu aku bertanya,
budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Hamba sahaya yang paling besar pahalanya untuk dimerdekakan yang kayak gimana? Kata Rasulullah, yaitu yang paling berharga di sisi majikannya dan yang paling mahal harganya. Ya. Berarti semakin mahal, semakin berharga, semakin besar pahalanya. Lalu aku bertanya lagi, jika aku tidak bisa lakukan itu, kata Rasulullah, Bu, kamu bantu orang yang, sani'an. Bantu orang-orang yang sani'. Artinya, dzabaya'in min faqrin aw iyal. Orang-orang yang susah, yang butuh, yang punya kebutuhan. Tasna'u li akhraq, atau kamu berbuat untuk akhraq. Akhraq itu siapa, Bu? Itu orang yang tidak mampu untuk bekerja. Ya. Artinya kamu bantu orang yang susah itu, atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Aku bertanya lagi, hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku lemah dari melakukan sebagian amal? Kata Rasulullah, cegah keburukanmu dari manusia, karena itu sedekah dari kamu untuk dirimu. Artinya kita tidak melakukan keburukan kepada orang lain, itu sebagai bentuk sedekah untuk diri kita sendiri. Muttafaqun alaih. Lihatlah ibu-ibu, Abu Dzar bertanya tentang apa sih Rasulullah amal yang paling utama. Ternyata jawaban Rasulullah apa? Iman kepada Allah. Tapi anehnya ibu ya, pertanyaan ini diajukan oleh beberapa sahabat loh, bukan cuma Abu Dzar aja. Pertanyaan apa sih amal yang paling utama? Tapi anehnya jawaban Rasulullah berbeda-beda. Dalam hadis ini Abu Dzar bertanya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Iya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, jawabannya beda lagi. Gimana ini? Berarti amalan yang paling utama banyak dong? Iya, betul sekali. Amal yang paling utama itu apa? Banyak. Dan ini memberikan kepada kita, Bu, pemahaman ya, bahwa amal yang paling utama itu tidak bisa dimutlakan. Akan tetapi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tiap orang. Kalau ada orang nih, otaknya encer, IQ-nya tinggi, mudah memahami ilmu, tapi badannya ya ceking, kurus, maka orang seperti ini yang paling utama apa? Menuntut ilmu. Ada orang yang badannya kuat, hebat, tapi otaknya jongkok. Ngapalin susah, memahami susah. Bisa jadi ibu, amal yang paling utama buat dia bukan menuntut ilmu, tapi amal yang paling utama buat dia apa? Berjihad di jalan Allah misalnya. Jadi keadaannya masing-masing beda-beda gitu loh. Makanya yang menurut yang paling utama buat anak belum tentu paling utama buat antum. Keadaan orang masing-masing. Maka dari itu setiap kita harus paham tentang keadaan diri kita, apa yang paling utama buat saya.
Iya. Buat antum yang sering lalai dengan HP, amal yang paling utama apa? Zikir. Ya, supaya tidak dilalaikan oleh apa? HP dan baca Quran. Bisa jadi itu lebih utama. Ya. Buat ibu-ibu yang punya suami, yang paling utama apa? Berbakti sama suami. Masya Allah. Dan lain ibu-ibu sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ya ketika membahas tentang amal yang paling utama dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan apa? Manusia berbeda pendapat tentang amal apa yang paling utama. Sebagian ulama mengatakan amal yang paling utama adalah zuhud. Sebagian manusia mengatakan amal yang paling utama adalah zikir. Sebagian lagi mengatakan amal yang paling utama adalah yang paling berat buat hawa nafsu kita. Sebagian orang lagi mengatakan amal yang paling utama adalah amal yang paling bermanfaat untuk orang lain. Namun yang sahih kata beliau, amal yang paling utama itu sesuai dengan waktu dan kondisinya. Kalau sedang berkumandang azan, amal yang paling utama apa? Jawab azan. Kalau kedatangan tamu, amal yang paling utama apa? Sibuk melayani tamu, menghormati tamu. Iya. Kalau kita sedang mengajar sebagai guru, amal yang paling utama apa? Bersungguh-sungguh untuk apa? Mengajarkan ilmu. Kalau kita sedang di majelis taklim, amal yang paling utama apa, Bu? Bersungguh-sungguh mendengarkan ilmu dan mencatatnya. Ya. Keadaannya setiap keadaan masing-masing. Itu yang paling utama, ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, Ra'sul amri al-imanu billah wa tauhiduhu. Kepala urusan adalah iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Bahkan itu pondasi diterimanya amal. Ini yang paling utama. Ya. Pada selanjutnya al-habbu al-jihad fi sabilillah. Anjuran untuk berjihad di jalan Allah. Dan jihad ada 4 martabat sebagaimana pernah kita jelaskan ya. Ada yang paling dasar jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan orang-orang fasik. Yang keempat jihad melawan orang kafir. Ya, dan tentunya mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi dan pembahasan masalah jihad panjang. Ya. Faedah selanjutnya, Ibu, al-hasu ala musa'adati man yahtaju ila aun. Anjuran untuk membantu orang yang butuh bantuan. Ya. Kalau ibu melihat teman ibu lagi repot ngangkat-ngangkat barang pulang dari pasar, coba gak bantu deh. Itu kebaikan loh, sedekah. Sini saya bantu angkatin. Tetangga ibu lagi sibuk-sibuk mau pindah rumah, bantuin, sedekah itu, Bu. Iya. Melihat orang buta mau nyebrang jalan, ibu bantu seberangin. Sedekah itu, Bu, kebaikan, Masya Allah. Melihat orang yang nyantai-nyantai pas azan berkumandang gak pergi ke masjid, ibu ingetin, oh itu kebaikan, Ibu, sedekah. Melihat ada orang yang berbuat maksiat, ibu ingetin. Misalnya ibu lagi di mall, terus ibu lagi duduk, di sampingnya ada perempuan gak pakai jilbab. Terus ibu bilang, Neng, kamu kalau pakai jilbab lebih bagus lagi loh, Neng.
Wah itu bagus Bu, cuman siapa yang berani? Iya, berat kita ini, pergi kemana-mana selalu banyak ya, maksiat di mana-mana, ke mall, ke tempat rekreasi, ketemu di jalan-jalan, iya. Ikhwati Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya al-imtina' anasyarr wa adal akhirin dakhil fi a'malil iman. Mencegah diri kita untuk berbuat buruk kepada orang lain itu masuk di dalam kebaikan, dalam keimanan. Makanya sebagian salaf mengatakan, kamu mencegah diri kamu untuk makan yang haram walaupun 1 dinar lebih baik daripada bersedekah 100.000 dinar. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram hukumnya apa? Wajib. Sedangkan sedekah 100.000 hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Pada selanjutnya yajuzul muraja'ah bis-su'al wa anna dzalika la yukhriju an husnihi. Bolehnya minta tambahan pertanyaan. Karena Abu Dzar di sini bertanya lagi dan Rasulullah terus saja menjawab. Iya, asal pertanyaannya memang kebaikan. Bukan pertanyaan yang enggak. Kalau kita kan kebanyakan pertanyaannya kepo, Pak. Ustaz, saya mau tanya apa? Dulu kan malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Sekarang ngapain? Kan bingung kita jawabnya, Pak. Kita juga nggak punya nomor telepon malaikat Jibril. Dari mana kita tahu? Itu kan perkara yang gaib. Orang kok kepo banget gitu loh. Iya. Ini kan pertanyaan kayak gini nggak boleh dimakruhkan oleh para ulama. Pada selanjutnya istihbabu sabril alim ala tilmidhi. Disunnahkan seorang alim sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan muridnya. Ya. Kalau banyak muridnya banyak pertanyaan yang bagus-bagus yang memang itu butuh dijawab, jawab. Pada selanjutnya sa'yul Islam fi tahriril ariqa. Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Pada yang terakhir yusrul Islam wa mula'amatuhu li qudratil abdi wa taqatihi. Islam itu mudah. Islam itu apa? Mudah. Seorang hamba beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya Abu Dzar mengatakan begitu, hai Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu? Ada enggak amalan lain yang bisa saya lakukan? Ada, kata Rasulullah. Bantu orang yang susah atau bekerjalah untuk orang yang tak mampu bekerja. Kalau aku enggak mampu juga gimana, hai Rasulullah? Yaitu kamu setidaknya cegah keburukanmu dari manusia. Masya Allah. Jadi ternyata Bu, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Kalau kita tidak mampu haji, masih ada kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa bersedekah seperti orang kaya, masih ada amalan lain yang senilai dengan itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.